dengan kita sistem presidensial yang mestinya ya itu adalah sistem kepartaian yang sederhana, tapi sekarang kan faktanya tidak. Akibatnya sudah diproyeksikan pasti kekuasaan terbagi. Ini beberapa kali saya sampaikan, kekuasaan terbagi. Nah, kekuasaan terbagi secara horizontal, menteri-menteri terbagi banyak ke semua partai yang masuk anggota Koalisi Indonesia Maju, dan tentu juga ada kelompok-kelompok profesional. Dan secara vertikal ke bawah itu juga semakin bervariasi, ya, semakin bervariasi. Ya, bayangkan saja kalau misalkan pilgubnya itu ada 38 daerah, lalu kemudian di situ calonnya macam-macam, lalu kemudian yang terpilih juga gubernurnya beda-beda. Kalau di atas boleh presidennya dari Gerindra misalkan, tetapi ke bawah 38 ini macam-macam bisa terjadi. Dan bahkan bisa saja terjadi dari partai-partai yang tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Apalagi kalau kita bawa lagi ke kabupaten kota. Kabupaten kota itu jumlahnya semuanya adalah 514, 98 kan kota. Ya, nah, kalau misalkan ini juga terbagi ke bawah dan kabupaten kota ini paling dekat dengan rakyat, yang sejatinya keberadaan mereka itu adalah menjamin efektivitas pemerintahan Prabowo Gibran untuk melaksanakan pembangunan. Tetapi apabila ini ada keragaman, tidak ada keseragaman dan lain-lain sebagainya, maka itu pasti akan mengganggu efektivitas pelaksanaan pemerintahan yang pada gilirannya akan mengganggu pelaksanaan efektivitas pembangunan nasional. Nah, oleh karena itu sejak dari awal komitmen Koalisi Indonesia Maju bahwa Koalisi Indonesia Maju harus solid menghadapi pilkada ini dan bertekad untuk memenangkan sebagian besar. Ya, kita juga harus realistis, tidak mungkin semua, tetapi sebagian besar, utamanya daerah-daerah strategis yang baik langsung maupun tidak langsung secara politik praktis itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kebangsaan kita. Nah, tetapi dari Koalisi Indonesia Maju telah berkomitmen bahwa apapun yang terjadi harus dibicarakan, harus dikomunikasikan dengan prinsip bahwa lebih baik kita berantem di dalam proses daripada nanti akhirnya kita saling salah menyalahkan. Nah, itulah sebabnya maka karena diskusinya agak panjang, komunikasinya juga agak alot beberapa daerah, sebutlah misalkan DKI Jakarta, sebutlah Jawa Barat, sebutlah kemarin Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya. Ini agak alot. Kenapa? Karena memang ada berbagai kepentingan dan diskusinya panjang. Itu pasti. Kenapa? Karena prinsip tadi lebih baik berdebat dalam proses daripada setelah nanti akhirnya tidak ada perdebatan tetapi ujung-ujungnya kalah baru saling salah menyalahkan, dan ini bisa lebih fatal mengganggu keharmonisan dan keutuhan koalisi itu sendiri. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, maka kita di Koalisi Indonesia Maju melihat bahwa proses-proses politik tingkat lokal, karena ini baru tahap awal sebuah koalisi permanen ke depan. Ya, koalisi permanen ke depan yang jauh ke depan, 2045 Indonesia emas di situ, ini sudah jangkauannya ke sana. Berarti ini proses